Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaimuddin dan saya merupakan peserta PPG dalam jabatan pada mata pelajaran pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023 saya melaksanakan praktik mengajar dalam rangka evaluasi uji kinerja di tempat tugas saya di Madrasah Aliyah Negeri Denpasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan kemarin ya. Nah, gimana kabar kalian? Baik. Apakah masih semangat? Masih. 1, 10. Alhamdulillah. Ya, berarti sekarang masih semangat. Ya, sebelum Pak Guru mulai, ya mana ke kelasnya? Ya, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak. Ya. Abdul Rafiq. Oke. Alif Argan. Arhaman. Arif Al-Fazri. Mawar Asriani. Muhammad Samin. Ya, hari ini ya kita masuk materi yang kaitan dengan perubahan di lingkungan. Ya, yang kaitan dengan pencemaran di lingkungan. Yang ini adalah materi. Dan kemarin ya kita sudah membahas yang kaitan dengan materi ekosistem. Ya, kira-kira siapa yang masih ingat ekosistem itu apa? Ya, oke. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup, biotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Oke, ya kasih upload dulu. Nah, ada hubungan timbal balik, yaitu materi tentang perubahan lingkungan. Nah, apa tujuan
tujuan dari pembelajaran ini adalah di mana peserta didik dapat menganalisis penyebab serta dampak negatif kaitan dengan perubahan dan pencemaran di lingkungan sekitar. Nah, inilah yang kaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, oke. Nah, sekarang Pak Guru tampilkan video yang kaitan dengan materi. Oke. Nah, silakan kalian perhatikan atau amati yang kaitan dengan video depan yang di depan. Ya, oke. Ya, oke. Nah, kalian sudah amati, ini adalah video yang kaitan dengan perubahan lingkungan. Nah, kenapa dampaknya ini? Nah, kalau dari kasus tersebut, ya, oke, silakan. Datang banjir karena ulah manusia. Datang banjir sering terjadi pada saat musim hujan, dapat membuat bangunan dan tempat tinggal rusak, tanah longsor, dan kekeringan air pada saat musim hujan. Ya, oke. Kasih upload dulu. Proses kerusakan tadi. Nah, tetapi dalam hal ini, nah apabila akan terjadi dalam perubahan lingkungan, otomatis ada yang datang banjir tadi. Nah, adanya kekurangan air dan seterusnya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, oke. 1. Dengan cara mengusaha pada tempatnya. 2. Dengan cara mendaur sampah. 3. Dengan cara menanam kembali pepohonan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Nah, dan yang kedua, harus melakukan reboisasi kembali atau menanam kembali pohon yang sudah tua atau yang sudah rusak. Nah, ini adalah yang kaitan dengan cara solusinya untuk mengembalikan dalam hal ini adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, dalam hal ini ya Pak Guru menyiapkan LKPD, lembah kegiatan peserta. Nah, silakan kalian nanti, bagaimana kalian akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Nah, setelah itu dari hasil LKPD kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Ya, oke. Sekarang Pak Guru, sistem pembagian kelompok adalah dengan cara menghitung. Nanti kelompok 1 yang dapat kelompok 1 silakan gabung ke kelompok 1. Begitu juga yang kelompok 2 gabung ke kelompok 2. Ya, kira-kira paham? Ya, ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada. Oke. Sekarang coba kamu hitung 1, 2, 3, 4 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1 ulang. 2, 3, 4. Oke. 5. 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, berarti sudah pasti. Nah, ya, ini adalah LKPD. Ya, Pak Guru akan membagikan. Silakan kalian mengisi LKPD. Setelah itu kalian akan melakukan presentasi di depan kelas. Ya. Dan Pak Guru kasih waktu cuma hanya sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan kalian sambil melakukan diskusi secara kelompok. Ya, kira-kira apa? Ya, oke.
kalian buka LKPD-nya, ya tulis nama kelompok tadi yang sudah dibagikan. Ya, setelah itu coba kalian di poin D, ya cara kerja. Ya silakan poin D, buka. Ya, di sana itu adalah aktivitas masyarakat dan dampaknya ya. Nah, aktivitas maksud di sini adalah yang kaitan dengan perubahan dan pencemaran di lingkungan. Nah, misalnya ya aktivitas manusia, tujuan aktivitas dapat terhadap lingkungan. Positif negatif nanti dicetak aja. Ya. Nah, macam perubahannya itu seperti apa? Misalnya Pak Guru kasih contoh ya, buang sampah sembarangan berarti datanya banjir, ya datanya non penyakit dan seterusnya. Ya kira-kira udah paham? Udah. Ya silakan saya bilang kalian di diskusi. Ya oke. Ya ini, ini. Di sini tuh ada kaitan dengan teman saya. Sama-sama proyek adalah kita tujuan apa? Dan bapak masih saya kata saya. Diskusi ya. Ya, ini, ya, ini ya, ini salah satu contoh. Nah, yang tadi itu yang kaitan dengan kita manusia terlihat penduduk. Maka kita penduduk tujuannya apa itu? Nah, dampaknya akan positif negatif. Kalau kita ini, nah kira-kira dari penduduk. Nah, kemungkinannya akan menyebabkan kondisi ya, yang tadi ya, waktu sudah selesai. Ya, kita akan melakukan presentasi dari hasil pekerjaan kalian. Ya, dan nanti yang akan presentasi sesuai undian tadi. Nah, bahwa yang presentasi pertama itu adalah kelompok 2 dan yang presentasi kedua itu adalah kelompok 1. Ya, begitu juga presentasi 3 kelompok 4. Presentasi keempat yang kelompok 5 dan terakhir itu adalah kelompok 6. Ya, sebelum kita mulai kasih aplaus dulu yang untuk kelompok 2. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk melakukan presentasi. Nah, dan silakan kalian akan memberikan pertanyaan kalau masih ada yang kalian lupa. Ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil
sebuah tugas yang kami buat. Pertama, saya akan mengenalkan nama kelompok saya. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 2. Saya atas nama Sri Julianti, dan di sebelah saya bernama Sulastri, dan di sebelah Sulastri bernama Dahlia, di sebelah Dahlia bernama Barok, dan di sebelah Barok bernama Iban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi padat. Semakin padat jumlah penduduk, maka membutuhkan pemukiman yang semakin luas. Kedua, kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia. Misalnya, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, pengambilan karang untuk hiasan, dan kegiatan lainnya. Ketiga, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Kendaraan bermotor mengeluarkan bahan bakar yang dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara menjadi salah satu bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan. 4. Perburuan liar. Alasan mengapa perburuan liar sampai saat ini masih berusaha untuk terus dihentikan adalah karena memicu kerusakan lingkungan. Disebab pemburuan liar dapat menyebabkan polusi hewan dan tumbuhan menjadi langka. Mungkin ada yang mau bertanya dari sekian. Yang pertama itu adalah penerapan prinsip 4R. Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Yang kedua, reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih digunakan. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Yang keempat, recycle, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompas. Yang kedua yaitu adalah reboisasi. Reboisasi di hutan berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Teruntuknya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah masuk lingkungan sendiri. Yang ketiga, bioremediasi. Bioremediasi adalah limbah hanya terjadi di industri saja. Ada juga limbah rumah tangga, tapi ia sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksin. Dampaknya tidak hanya mencari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba atau tanaman dan kontaminasi. Jadi limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dan kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi manusia. 4. Rehabilitas lahan. Adanya rehabilitas ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengambilkan lahan secara ekologis. Rehabilitas ini juga menjadi upaya mengambilnya lingkungan fisik untuk difungsikan lagi. 5. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Apakah jawaban kami saudari? Oke, tidak ada? Oke, ya. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut untuk presentasi selanjutnya. Ya, kasih apa dulu untuk
rusak laut. Kamu dari kelompok kedua ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan. 1. Faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. 2. Banjir selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alami. Misalnya, yang terus-menerus curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap, akan membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak. Lapisan tanah yang subur hilang terbawa air seperti tanaman-tanaman surat rusak. 3. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menyebabkan tsunami. 4. Gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan materinya lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dan dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tetapi saat kembali normal, daerah yang berdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. 5. Faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan hidup. 6. Membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan dengan tempat limbah. Limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. 8. Menebang hutan secara liar. Saat ini luas hutan di desa semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat merasap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir di longsor. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup agar ekosistem yang di dalamnya dapat dengan baik dan kita harus menjadi kelestarian lingkungan. Sebenarnya kalau hari nanti bila ada Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Oke, ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, ya kasih hapus dulu untuk kelompok. Ya, silakan ditutup. Bahwa kita sudah melakukan presentasi yang kaitan dengan materi perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, nah sehingga kalian bisa memahami bagaimana dampak dan solusi yang kaitan dengan kerusakan lingkungan. Ya, dari mata materi hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang pertama itu faktor alam, banjir, gempa bumi, dan gunung berapi meletus. Ya, oke. Yang pertama tadi itu adalah faktor alam. Yang kedua, Banjir. banjir. Nah, itu. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Ya, oke. Gara-gara perpindahan penduduk, kerusakan terumbu karang, penggunaan kendaraan yang bermotor berlebihan, perburuan liar, dan
Nah, ini adalah kaitan dengan kesimpulan materi kita hari ini ya. Nah, salah satu contoh tadi itu adalah beberapa dampak. Oke, Pak Guru, di sini saya jelaskan. Nah, ada beberapa hal kaitan dengan materi ini. Nah, perubahan lingkungan ini disebabkan oleh pertama tadi adalah manusia. Nah, terutama itu adalah yang kaitan dengan pengurulan hutan. Nah, setelah itu yang kaitan dengan pencemaran lingkungan, buang sampah dan lainnya. Dan yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh dampaknya kalau akan terjadi pada posisi jangka panjang. Nah di sini terutama kekeringan. Kalian perhatikan di Doku juga sudah sering kekeringan dan sering datangnya banjir. Nah, kenapa alasannya? Karena ini adalah hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini udah mulai mundur. Nah, siapa yang melakukannya? Manusia. Manusia. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kira-kira siapa yang pernah datang banjir di rumah? Pernah? Nah, itu adalah salah satu. Nah, artinya dari dampak ini kita harus ada solusi. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana kita harus menerapkan prinsip 4R tadi. Ada reduce, ada repair dan lainnya. Nah di mana sampah yang kalian tidak gunakan daripada kalian membuang sembarangan bisa dimanfaatkan kembali. Yang namanya itu adalah daur ulang sampah. Nah, yang selanjutnya ada reusasi. Nah, reusasi ini adalah yang kaitan dengan penanaman kembali. Nah, dan selanjutnya ada rehabilitasi lahan. Nah, bagaimana lahan yang tidak difungsikan kita harus fungsikan kembali. Nah, kenapa alasannya? Karena kita tidak lepas tadi itu adalah materi yang kaitan dengan ekosistem. Karena kita ini tidak lepas yang namanya hubungan timbal interaksi. Ya. Nah, karena kita harus mikir adalah jangka panjangnya, bukan posisi jangka pendek. Nah, di mana jangka panjangnya? Yaitu adalah untuk adik-adik kalian, terutama untuk anak-anak kalian nantinya. Nah, kalau cuma hanya fokus pada jangka pendek, otomatis, nah yang kaitan dengan kerusakan lingkungan akan merajalela. Nah, karena sudah jelas bahwa Allah menciptakan bumi, nah adalah untuk manusia. Nah, rusaknya lingkungan itu adalah karena tingkah laku manusia. Nah, itu adalah salah satu hal yang kaitan dengan materi tentang perubahan di lingkungan. Ya, sebelum Pak Guru tutup, mungkin ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Ya, kira-kira sudah paham? Ya, kalau sudah paham, ya nanti Pak Guru akan memberikan soal. Ya, sebagai bahan evaluasi, sebagaimana kalian bisa memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Nah, mungkin itu saja. Ya, Pak Guru akan menunggu sampai nanti sore untuk menyatakan suruh tutup. Ya, mohon izin ketua kelas untuk berdoa. Ya, silakan. Ya. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
kasih ketua kelas. Ya, itu aja. Ya, mudah-mudahan besok kita akan bisa ketemu kembali. Ya, dan juga mulanya Pak Guru Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.